Halo semuanya, perkenalkan saya Dewi Astuti. Saya adalah siswa dari Sekolah Data Pacman yang mengambil program non-degree Continuation BIDS. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya yang berjudul Lazada Electronic Product Sales Analysis. Ini adalah discussion flow-nya. Lazada Group adalah sebuah perusahaan e-commerce internasional yang dikenal sebagai salah satu operator e-commerce terbesar di Asia Tenggara dengan nama Lazada. Lazada beroperasi di 6 negara, yaitu Singapura dengan kantor pusat di sana, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Lazada didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011, lalu kemudian diakuisisi oleh Alibaba Group pada tahun 2016. Lazada di Indonesia diluncurkan pada bulan Maret 2012. Menurut data dari Databox mengenai marketplace terpopuler di Indonesia Q1 2022, Lazada kini dengan 24.686.700 pengunjung per bulan berada di peringkat 3 setelah Tokopedia dan Shopee. Berdasarkan survei konsumen, alasan utama mereka memilih Lazada sebagai platform untuk berbelanja online adalah reputasi yang baik dan harga yang terjangkau. Kategori produk yang paling banyak dicari di Lazada diantaranya produk elektronik dan fashion. Dataset. Dataset yang digunakan adalah dataset penjualan produk elektronik di Lazada Indonesia untuk pada periode tahun 2016 hingga 2018. Ada dua dataset dengan variabel berikut. Dataset reviews berisi item ID, kategori, rating, review title, review content, both date, dan client type. Dataset items berisi item ID, kategori, dan name brand. Kategori produk elektronik yang dianalisa ada 5, yaitu flash drive, hard disk eksternal, laptop, smart TV, dan televisi digital. Research question. Pada proyek kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penjualan 5 produk elektronik tahun 2016 hingga 2018? Yang kedua, platform apa yang berpengaruh pada penjualan? 3, penjualan mana yang mendapatkan rating tertinggi? Untuk menjawab 3 pertanyaan itu, kita akan menjawab beberapa pertanyaan kecil di situ, dan juga kita akan menganalisa dengan menggunakan visualisasi Tableau. Di visualisasi Tableau ini, saya menyediakan 2 dashboard. Di dashboard yang pertama ini, kita akan membahas tentang sales atau penjualan. Oke, mari kita lihat data dari total sales per tahun. Tahun 2016, total sales tercatat 6.908. Di 2017, total sales adalah 15.111. Di tahun 2018, total sales adalah 53.753. Maka tahun 2018 adalah tahun terjadinya penjualan terbanyak. Yang kedua, bagaimana urutan penjualan 3 terbanyak setiap tahun? Jumlah penjualan kita bisa lihat yang per bulan di sini adalah di bulan Oktober, November, dan Desember. Bagaimana dengan tahun 2017? Urutan penjualan 3 terbanyak juga terjadi di bulan Oktober, November, dan Desember. Bagaimana dengan tahun 2016? Penjualan 3 terbanyak juga terjadi di bulan Oktober, November, dan Desember. Lalu, bagaimana distribusi data kategori produk? Di sini kita melihat di 2016, per kategori yang paling banyak adalah hard disk eksternal. Bagaimana dengan 2017? 2017, penjualan terbanyak juga ada di kategori hard disk eksternal. Bagaimana dengan 2018? Penjualan terbanyak juga di hard disk eksternal. Lalu bagaimana data tertinggi penjualan kategori per brand? Di sini kita bisa melihat kategori per brand yang paling banyak ada di antara KUKA dan Samsung. Di 2018, yang paling banyak adalah Samsung hard disk eksternal, diikuti oleh KUKA flash drive, lalu KUKA hard disk eksternal, KUKA smart TV, dan KUKA televisi digital.
Berikut Berikutnya kita akan melihat di dashboard 2. Di sini kita bisa menjawab pertanyaan 2 dan 3. Yang pertanyaan kedua, platform apa yang berpengaruh pada penjualan? Di sini kita akan melihat penjualan pada tahun 2016. Platform yang banyak diakses oleh pembeli paling besar adalah Android apps. Tahun 2017, platform yang paling banyak diakses adalah juga Android app. Tahun 2018, platform yang banyak diakses juga adalah Android app. Lalu, apa tren pemakaian platform di tahun 2016 hingga 2018? Seperti yang tadi kita sudah lihat, jumlah pemakaian platform untuk Android app semakin bertambah dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Bahkan untuk perbandingan, di tahun 2017, pemakaian Android app sebesar 51,39% melonjak menjadi 83,49%. Pertanyaan ketiga, penjualan mana yang mendapatkan rating tertinggi? Di sini kita bisa melihat ada average rating atau nilai rata-rata dari rating kepuasan pembeli. Di sini kita bisa melihat rating per bulan dengan perbandingan dari nilai tengahnya. Rating kepuasan pembeli di tahun 2016 bentuknya tidak stabil dengan adanya penurunan yang tajam mulai dari bulan Oktober hingga bulan Desember. Rating kepuasan pembeli di tahun 2017 juga tidak stabil, di mana kita bisa melihat ada bulan-bulan yang jauh di bawah angka median. Dan di sini dilihat di bulan Oktober, November, dan Desember trennya menurun. Namun, rating kepuasan pembeli di tahun 2017 menunjukkan tren lain positif, di mana di bulan Oktober, November, dan Desember nilai rating kepuasan pembeli berada di atas nilai tengah. Sekarang kita akan fokus di tahun 2018 melihat bagaimana korelasi rating dengan penjualan per brand. Untuk itu kita akan melihat di tahun 2018 ini, kita akan melihat rating 4 dan 5. Di sini dapat dilihat bahwa rating by brand yang terbanyak diterima oleh KUKA untuk produk hard disk eksternal, lalu produk KUKA untuk flash drive, produk KUKA untuk smart TV, dan produk KUKA yaitu televisi digital. Kemudian diikuti oleh Sharp dengan 4 lini produknya, hard disk eksternal, flash drive, smart TV, dan televisi digital. Dari sini kita bisa melihat bahwa produk yang menerima paling banyak rating memiliki korelasi positif terhadap penjualannya. Conclusion. Penjualan tertinggi untuk produk elektronik terjadi di bulan Desember, diikuti dengan bulan November dan Oktober. Selama 3 tahun, produk yang paling banyak terjual adalah kategori hard disk eksternal dengan brand favorit adalah KUKA dan Samsung. 3. Pelanggan Lazada yang menggunakan perangkat seluler Android berpengaruh besar terhadap perolehan rating yang bagus untuk produk yang terjual. Dari perbandingan rata-rata kepuasan pembeli di tahun 2016 hingga 2018, sempat ada penurunan rating di tahun 2017, namun di tahun 2018 rating itu sudah meningkat. Riset di masa depan. Bisnis e-commerce memiliki tantangan utama di saat penjualan tinggi yang memerlukan kesiapan infrastruktur digital dan kesigapan pemilik toko e-commerce terutama bagi Lazada yang berada di dalam persaingan ketat dengan e-commerce serupa. Dari analisa data tadi, kita dapat melihat pada tahun 2018, Lazada telah meningkatkan jumlah penjualan, jumlah pembeli, dan skor rating secara signifikan. Menarik untuk kita melihat hal perbaikan yang telah efektif dilakukan oleh Lazada di tahun 2018. Saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih kepada pihak Pacman atas tugas yang diberikan sehingga saya bisa mengeksplorasi software Tableau untuk membuat dashboard visualisasi interaktif. Oke, saya taruh akun LinkedIn saya di deskripsi video ini. Saya berharap bisa berbincang dengan rekan-rekan yang memiliki minat di bidang data atau silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.